Baik, perkenalkan nama saya Maria Sintike Pandi, NIM 2103030097, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi. Di sini saya akan mereview kembali buku dari Selby Grossman tentang ketertiban politik di pasar informal. Dalam proses perdagangan yang terjadi di setiap pasar di dunia, terdapat banyak masalah yang seringkali dihadapi oleh para pedagang. Misalnya masalah kepemilikan gedung, toko atau lahan, kecurangan pihak penyewa, pajak yang ditarik oleh pemerintah, masalah keamanan, di mana terdapat para preman pasar atau polisi-polisi jahat yang mengambil keuntungan dari mengamankan pasar, sehingga masalah-masalah dalam proses perdagangan seperti kecurangan penyedia barang, penipuan, yang berujung pada kerugian pedagang. Masalah-masalah ini sering tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah atau negara, karena hukum seringkali dianggap tidak adil dalam menyelesaikan masalah. Banyak pemerintah yang dapat melindungi pedagang dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Maka didirikanlah sebuah organisasi pasar swasta yang bukan berasal dari pemerintah formal dan dipandang dapat membantu pedagang. Tetapi dengan kekuatan ini pula muncul kemampuan untuk memeras anggota kelompok. Dan meskipun pedagang informal sering menjadi anggota kelompok tersebut, namun tidak semuanya dapat memajukan perdagangan. Organisasi pasar swasta ini mempunyai struktur yang jelas layaknya sebuah organisasi formal, yang dipimpin oleh pedagang yang dipilih oleh para pedagang pada suatu daerah tertentu, yang dianggap memiliki kekuatan untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh pedagang. Untuk meneliti tentang masalah ini, penulis studi ini mengambil stempel survei dalam sejumlah pasar yang berada di Lagos, Nigeria. Berdasarkan dinamika yang sering terjadi dalam organisasi pasar swasta, akan dikaji hal apa yang memotivasi para pemimpin organisasi pasar dalam memajukan perdagangan dalam daerah kekuasaannya. Oleh karena itu, terlebih dahulu kita perlu melihat secara utuh gambaran dari kehidupan para pedagang di pasar yang diatur pemimpin pasar. Misalnya, dua pasar di pusat kota yang tampak serupa dari luar, namun keduanya diatur dengan sangat berbeda. Yang pertama ada pasar anggur dengan sekitar 1.000 pedagang dan di permukaan tampak mirip dengan banyak pasar lain di kota. Toko-toko kecil berjajar rapat di jalan tanah yang sempit. Pemilik toko yang mungkin memiliki satu karyawan duduk di kursi plastik putih menunggu pelanggan. Seperti ratusan pasar lain di kota, pasar ini diatur oleh asosiasi pedagang swasta, yang dipimpin oleh seorang pedagang yang terpilih sebagai pemimpin utama. Dan pedagang di pasar kedua juga menjual produk yang sulit diperiksa di tempat penjualan. Dalam hal ini kosmetik, makanan, dan anggur. Pemimpin pasar pertama, yaitu pasar anggur, secara tidak memihak menyelidiki keluhan pelanggan dan menyita anggur yang bermerek di bawah standar atau palsu, dan berpotensi mendenda pedagang yang bertanggung jawab. Demikian pula jika pemasok membeli anggur yang buruk kepada pedagang di asosiasinya, pedagang tersebut memberitahu pemimpin pasar. Pemimpin pasar akan menyelidiki dan mungkin mengatur boikot di seluruh pasar terhadap pemasok tersebut. Sebaliknya, pemimpin pasar kedua memeras dari para pedagangnya. Dia mengumpulkan biaya dari mereka yang katanya akan digunakan untuk membayar 10 penjaga keamanan dengan gaji $83 per bulan. Padahal sebenarnya hanya ada 4 penjaga yang dibayar hanya $56 per bulan. Demikian pula para pedagang melaporkan bahwa mereka membayar
untuk mengumpulkan sampah, tetapi sampahnya jarang dikumpulkan. Pemimpin kedua pasar tersebut kuat dalam arti mampu mengendalikan urusan internal pasar. Misalnya, mereka berdua memiliki wewenang untuk mengunci toko pedagang untuk memberikan sanksi atas pelanggaran aturan. Namun, salah satu dari mereka menggunakan kekuatan ini untuk memajukan perdagangan, seperti dengan menghukum pedagang yang curang, sementara yang lain menggunakan untuk memeras dari pedagang. Para ahli berpendapat bahwa institusi swasta muncul untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh negara-negara yang lemah atau tidak ada. Lembaga-lembaga ini dianggap berkembang tanpa adanya campur tangan politik. Menurut logika ini, tata kelola swasta yang baik tumbuh subur tanpa adanya campur tangan polisi jahat. Oleh karena itu, pada pasar yang pertama dapat dilihat bahwa lingkungan pasar tersebut mendukung perdagangan yang baik sehingga menjauhkan mereka dari campur tangan politisi yang berniat jahat. Sedangkan masalah pasar kedua harus berasal dari campur tangan publik. Singkatnya adalah bahwa para pemimpin yang kuat adalah mereka yang mampu mengendalikan urusan internal kelompok mereka dan memiliki kemampuan untuk menegakkan keputusan dalam kelompok dan dapat menggunakan kekuatan mereka baik untuk mendahulukan kepentingan anggota kelompok atau mempromosikan perdagangan. Pemimpin yang kuat akan termotivasi untuk terlibat dalam menyusun strategi ketika mereka menghadapi kemungkinan campur tangan pemerintah lainnya. Ancaman dari pemerintah memotivasi kebijakan dalam memajukan perdagangan karena 1. Pemimpin perlu minimalkan perselisihan kelompok untuk mengurangi kemungkinan intervensi negara dan yang kedua, pemimpin membutuhkan dukungan anggota kelompok untuk bergerak melawan ancaman negara. Adanya kebijakan-kebijakan yang pro perdagangan, khususnya yang terkait dengan berbagai informasi dan penegakannya, bukanlah suatu kepastian karena berbagai alasan. Pertama, apa saja kebijakan tersebut? Lembaga yang kuat berbagi informasi pada anggota kelompok tentang perilaku masa lalu dari calon mitra dagang untuk membantu mereka menghindari transaksi berisiko dengan individu yang tidak jujur. Mekanisme penegakan memastikan pelaksanaan kesepakatan menghukum orang luar yang tidak jujur atau melalui boikot, dan menghukum orang dalam yang oportunis melalui pemolisian dalam kelompok yang tidak memihak dan efisiensi. Sejumlah penelitian telah menggambarkan kelompok di mana satu atau lebih dari lembaga-lembaga ini hadir dan mendukung kerjasama. Yang kedua, jenis kebijakan pro perdagangan memerlukan biaya bagi para pemimpin, yang harus memotivasi anggota untuk berbagi informasi tentang orang-orang yang telah menipu mereka. Namun ini adalah usaha yang sulit ketika anggota kelompok bersaing satu sama lain dan setiap individu memiliki sedikit insentif untuk berbagi informasi tersebut, atau kadang-kadang membuat keputusan yang menimbulkan perselisihan yang bertentangan dengan kepentingan jangka pendek anggota kelompok. Ini sekian dari saya tentang mereview buku Ketertiban Politik di Pasar Informal. Terima kasih.